Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester genap. Bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang periodisasi secara arkeologis. Nah, kali ini kita akan membahas periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan pada masa pra-aksara. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia pra-aksara. Masa pra-aksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Nah, alat-alat yang digunakan seperti kapak lonjong, kapak persegi, kapak pendek, dan kapak genggam. Untuk menambah informasi tentang perkembangan masyarakat pada masa-masa itu, mari kita simak uraian berikut ini. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Manusia pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dengan sistem berladang. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman perjuangan dan harapan hidupnya. Seperti pada gambar di bawah ini merupakan gambar pada saat itu di dinding gua. Yang kedua, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Nah, anak-anak, kalian tahu apa itu barter? Ya, bagus. Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang, misalnya binatang ternak dengan hasil kerajinan. Itu yang disebut dengan barter. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga dilakukan oleh laki-laki. Adapun perempuan melakukan kegiatan yang tidak memerlukan tenaga besar. Manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Misalnya, kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan. Nah, contoh perhiasan yang pada saat itu ya seperti menyusun batu-batu kecil atau manik-manik, dibuat menjadi kalung atau gelang. 3. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa pra-aksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali.
undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan, pembuatan sampan. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada petani, pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Kepada orang yang sudah meninggal, mereka diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Terlebih lagi jika orang yang meninggal adalah orang yang terpandang atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Maka diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur yang lengkap. 3. Nilai-nilai budaya masa pra-aksara di Indonesia. A. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat pra-aksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap roh halus disebut animisme. Mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Misalnya, terdapat batu besar atau pohon besar. Itu diperkirakan bagi mereka bahwa memiliki kekuatan gaib. B. Nilai gotong royong. Masyarakat pra-aksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah, membangun jembatan, atau membuat perahu. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat pra-aksara telah mengembangkan nilai musyawarah dalam memilih pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh. Nah, pada gambar di samping ini merupakan bangunan-bangunan yang ada hubungannya dengan nilai religius. Kemudian gambar yang di bawahnya adalah gambar yang mengandung nilai gotong royong. Misalnya membuat tempat tinggal, membuat jalanan. Kemudian yang gambar di bawahnya lagi adalah nilai musyawarah. Berkumpul untuk menyepakati sesuatu. Misalnya memilih pemimpin yang dianggap paling tua. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat pra-aksara, yaitu adanya pembagian antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Biasanya, kaum laki-laki tugasnya pergi berburu binatang, sedangkan perempuan berada di rumah atau berada di sekitar rumah untuk memasak atau hanya pekerjaan yang mudah saja. Misalnya menabur benih di ladang. E. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat pra-aksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara bercocok tanam. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat pra-aksara telah mengenal ilmu astronomi. Ini sangat membantu saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa pra-aksara sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, juga sebagai alat penyebaran budaya. Nenek moyang bangsa Indonesia. Seorang ahli, Paul, bersama saudaranya Fritz Sarrazin, mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman, dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Tiba di kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu tua. Sedangkan gelombang berikutnya adalah Deutero-Melayu atau Melayu muda. Kedatangan Deutero-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman.
Bangsa Detro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Detro Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Nah, ini gambar ilustrasi bangsa Proto Melayu dan Detro Melayu. Nah, untuk mengukur kompetensi yang kalian miliki, Ibu sudah menyiapkan tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan pada masa pra-aksara. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.